Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi di video menarik kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Perang Armageddon. Mungkin kita semua telah mengetahui, dunia yang kita tinggali ini telah mengalami 2 kali perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Namun, apakah Anda tahu, akan ada lagi perang yang lebih dahsyat yang akan dialami umat manusia? Berdasarkan nubuat akhir zaman, perang ini akan menandai kemunculan Dajjal, sosok eskatologi Islam yang dilaknat Allah dan akan muncul pada akhir zaman. Urutan perang ini lengkap dan telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menerangkan, nantinya, pada akhir zaman, manusia akan mengalami 2 perang besar, yakni Perang Al-Malhamah Kubro dan Perang Armageddon. 2 perang ini akan terjadi beruntun, dan puncaknya adalah kemunculan Dajjal laknatullah. Perang Al-Malhamah Kubro merupakan perang besar pertama setelah peperangan beruntun yang kelak akan terjadi. Pada perang ini, pasukan kaum muslimin akan melawan kaum Rum. Namun sebelum menaklukkan Rum, kaum muslimin akan memerangi Jazirah Arab dan Persia. Persia pada masa kini adalah Iran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian akan perangi Jazirah Arab, dan Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia, dan Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum, dan Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal, sehingga Allah menangkan kalian atasnya." Hadis riwayat Muslim. Lantas siapakah kaum Rum yang dimaksud? Adapun Rum yang dimaksud dalam hadis adalah Romawi Timur yang pusat pemerintahannya dahulu berada di Konstantinopel. Dahulu setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Tsar Rusia. Tsar adalah asal kata dari kaisar yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Di dalam Wikipedia dijelaskan, setelah kota Konstantinopel direbut oleh kaum muslimin, maka kekaisaran Bizantium beralih ke Rusia. Peran kaisar sebagai pelindung Ortodoks Timur diklaim oleh Ivan III, Adipati Agung Mokswa. Maka jelas bahwa Rum yang dijelaskan dalam hadis ini adalah Rusia saat ini. Saat ini sikap Rusia adalah sebagai penentang Zionis Dajjal, namun mereka masih bersekutu dengan Iran. Namun pada masa Al-Mahdi nanti, Rusia akan meninggalkan sekutunya dan berdamai dengan kaum muslimin. Sedangkan Iran akan bersekutu dengan Zionis Dajjal. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, nantinya Perang Al-Malhamah Kubro akan berpusat di Syam, yang kini berubah nama menjadi Suriah. Seperti diketahui, di Suriah kini sedang terjadi perang besar yang menyebabkan banyak kaum muslimin mengungsi ke berbagai negara dan menderita berkepanjangan. Setelah Rum ditaklukkan, kemudian kaum muslimin menaklukkan Turki tanpa peperangan. Dan setelah Turki ditaklukkan, maka saat itu keluarlah Dajjal laknatullah.
Setelah berhasil memenangkan Perang Al-Malhamah Kubro, maka ini menjadi awal peperangan puncak yakni melawan Laknatullah Dajjal. Perang besar ini disebut dengan Perang Armageddon yang berpusat di Bukit Magedon, yang terletak di Palestina. Perang mahadahsyat ini berjalan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menyeret seluruh negara di dunia. Kelak dunia akan terbagi menjadi dua poros, yakni kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi, dan kaum kafir yang dipimpin Dajjal Laknatullah. Kemudian di tengah huru-hara yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan, yakni diturunkannya Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam. Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Nabi Isa masuk ke markas kaum muslimin dan ikut dalam barisan sholat subuh. Setelah itu ia bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin menyerbu markas kaum kafir, dan dalam pertempuran itu Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Kemenangan demi kemenangan akan Allah karuniakan kepada kaum muslimin, sehingga berhasil memenangkan perang demi perang yang terjadi saat itu. Tapi runtutan perang tersebut belumlah usai. Setelah mengalahkan Dajjal, kaum muslimin harus menghadapi musuh lain yang lebih kuat, bahkan Nabi Isa dan Al-Mahdi tidak sanggup untuk mengalahkannya. Siapakah musuh yang begitu kuat itu? Pembahasan tentang musuh terakhir dan paling kuat kaum muslimin akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.